Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iban Suwardi. Saya Ai Bonamana. Dan kita hadir dalam Nyantai di Kebun Jeruk, bukan kebun jeruk biasa. Dan di episode hari ini ada yang istimewa karena kita kedatangan Kapolres Lampung Tengah. Beliau adalah AKBP Andik Purnomo Sigit SH SIK MM. Tentunya dengan tema kita, Sinergi Polres Lampung Tengah untuk kondusivitas pasca pilkada. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Kak Abi. Halo, selamat siang Bapak Andi. Selamat siang Mbak, selamat siang Mas. Alhamdulillah bisa hadir di Kebun Jeruk Bapak ya. Alhamdulillah. Oke. Gimana kabarnya Pak untuk hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat dan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sedikit cerita dong Pak tentang kesibukan sebelum kesini nih. Tadi pagi ngapain aja sih Pak? Sebetulnya pagi ini saya ada beberapa agenda. Yang pertama, agenda saya serah terima beberapa pejabat dari Polres, beberapa Kapolsek terkena rotasi mutasi. Kemudian juga tadi ada rangkaian serah terimanya, kemudian dilanjut rencana kami akan mendatangi korban banjir yang ada di Bakery. Oh, itu agenda-agenda termasuk diselipkan sebentar kemari ya Pak Betul, ya. betul, Iya. ya. Ai kalau pernah bertemu atau sepapasan dengan beliau, saya selalu berbatin dalam hati gini, wah ini adalah sosok yang memiliki wajah teduh gitu kan. Iya. Ternyata memang luar biasa ya. Walaupun pakai seragam. Iya. Nah, Pak, boleh diceritakan mungkin Pak bagaimana sih Pak awal karir Bapak sebagai anggota dari Polri sampai pada masa duduk sebagai Kapolres Lampung Tengah. Baik, ini mau panjang atau pendek nih? Diringkas aja. Ya. Jadi setelah SMA, bercita-cita pengen jadi dokter sebetulnya. Tapi karena dorongan orang tua, ya mengikuti petunjuk orang tua, akhirnya jadi polisi. Tapi belum menjadi akpol. Saya daftar jadi polisi biasa 98, alhamdulillah. Kemudian setelah berdinas di Mabes, kemudian ikut seleksi masuk Akpol, Akademi Kepolisian. Dan alhamdulillah masuk tahun 2004, angkatan 2004. Dengan penugasan pertama saya di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, kurang lebih 7 tahun di sana. Sampai dengan saya sekolah PTIK ke Jakarta, lanjut PTIK penugasan di Lampung. Di Lampung beberapa jabatan, kemudian sekolah 2020 penempatan ke Maluku Utara. Maluku Utara kurang lebih 3 tahun di sana, kemudian menjadi Kapolres 2 kali di Ternate dan sekarang alhamdulillah dapat amanah untuk jadi Kapolres Lampung Tengah. Wow, panjang ya. Jadi sebelum sekolah Akpol, beliau sudah terlebih dahulu menjadi masuk polisi umum Bendara, betul. Gitu ya Pak ya. Oke. Tapi Bapak selama menjadi Kapolres ini kan termasuk jabatan yang tinggi banget Bapak ya. Nah ini nih apa nih Pak hal terberat yang Bapak jalani selama menjadi Kapolres Lampung Tengah Pak? Jadi bahasa kami, saya menjadi seorang komposer musik, ibaratnya seperti itu. Jadi di sana ada suara gitar, kendang, bass, drum dan lain-lain. Harus saya dinamisir sehingga menjadi orkestra musik yang enak didengarkan. Artinya di sini banyak sekali, mulai dari internal, eksternal, berbagai macam latar belakang anggota, pendidikan dan lain-lain, supaya menjadi satu dinamisasi sehingga bisa melayani, melindungi, melayani masyarakat. Seperti itu ini. Oke, jadi itu termasuk hal-hal yang cukup berat ya dilalui ya Pak ya? Ya kalau berat sih enggak, itu seninya jadi Kapolres. Oke. Kendala Pak biasa yang dialami oleh Kapolres dengan mungkin jam kerja yang luar biasa, lebih tinggi dari mungkin anggota biasa gitu Pak. Kendalanya yang pertama tadi karena anggota kita banyak dari berbagai pendidikan, kemudian suku, kemudian bertambah masalah-masalah lagi. Kadang-kadang kita belum menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kita sudah disibukkan dengan masalah internal, dengan keluarga, kenakalan-kenakalan anggota dan lain-lain. Ini menjadi bukan kesulitan ya, tantangan ya, tantangan kita untuk ke depan supaya bagaimana internal baik, eksternal kita bisa berjalan sehingga semua tugas kita bisa berjalan dengan baik.
Tapi sejauh ini bisa dilalui ya Bapak ya? Alhamdulillah. Nah, tadi kan dari runut sejarah karir Bapak pernah menjadi Kapolres di Maluku Utara. Betul, di Ternate Di pastinya. Ternate. Itu dibanding di Lampung, Pak. Gimana Pak kondisi lingkungan dan masyarakatnya? Untuk Ternate sendiri Indonesia Timur ya, Indonesia Timur dengan karakter masyarakat asli sana, ditambah beberapa dari pendatang dari Papua atau kepulauan, sehingga memang kalau kondisi emosinya juga lebih tinggi ya di sana ya. Kemudian penduduk dengan pendidikan mungkin lebih atau kurang daripada kita, sehingga semua berita yang dari luar ketika tidak bisa menyaring, maka akan ada banyak berita swing di sana, sehingga dikit-dikit turun ke jalan, dikit-dikit demo, dikit-dikit ribut, seperti itu karakternya. Lebih berat ya Pak ya? Betul, untuk di Maluku Utara. Iya. Dibandingkan di Lampung, karena Lampung saya juga yang menguntungkan dari 2011 saya sudah penugasan di Lampung sampai dengan berangkat sekolah, sehingga sedikit banyak karakter di Lampung ini saya sudah paham. Sudah paham ya Pak. Dan kebetulan juga mayoritas orang Jawa, jadi agak nyambung lah. Oke Pak, kita kan mengangkat tema sinergi Polres Lampung Tengah untuk kondusivitas pasca pilkada Pak ya. Siap. Apalagi tahun 2024 kita baru saja merampungkan pesta demokrasi yang kita laksanakan di bulan November. Betul. Nah Pak, kalau boleh tahu sendiri Pak, mungkin masyarakat juga belum terlalu memahami Pak, sebenarnya peran polisi dalam penyelenggaraan pilkada itu seperti apa Pak? Jadi kita sebetulnya dalam kondisi pilkada, peran utama sebagai pelayan pelindung pengayom masyarakat itu tetap. Kemudian ada tugas tambahan karena ada momen pesta demokrasi, kita harus mampu mengamankan proses kegiatan tersebut. Kemudian mencegah konflik karena ya banyak kepentingan di sana. Kemudian kita juga harus melindungi masyarakat, di mana masyarakat ini masing-masing juga punya pilihan, punya hak politik dan lain-lain. Kemudian juga mau mengawasi pelaksanaan pilkada itu sendiri, sehingga pilkada bisa berjalan sesuai dengan rule, dengan jalurnya, dengan aturannya. Dan terakhir kita harus tetap menjaga kondusivitas masyarakat, walaupun kita sedang berpesta, tapi tentunya kondisi tetap kondusif. Seperti itu. Nah pasca pilkada sendiri Pak ya, sampai hari ini kondisi Lampung Tengah aman Pak ya? Alhamdulillah berkat kerjasama dari semua stakeholder ya, dari TNI, Polri, dan dari pemerintah, tokoh-tokoh semuanya berkolaborasi. Alhamdulillah aman Pak. Iya. Oke. Lalu pada saat menjelang pilkada Pak dan sampai di pilkada itu berapa personil yang diturunkan dari kepolisian untuk mengamankan pesta demokrasi tersebut? Jadi kita punya 850 personil. Kita turunkan 2/3, sekitar 560 personil, sehingga kita masih mengalami defisit kekurangan. Jadi untuk pengamanan pilkada itu ada zonasi Mbak, zonasi aman, kurang aman, sedang, rawan, dan lain-lain. Ini punya pola-pola pengamanan, sehingga ketika dengan jumlah kita yang segitu masih kurang, kita di backup dengan Brimob, kita juga di backup dari Samapta Polda Lampung. Jadi sama dengan instrumen ketika Bapak membawahi anggota Bapak ya Pak. Ada beberapa hal yang memang porsinya berbeda-beda ya Pak ya. Betul sekali, betul. Bapak tadi kan Bapak katakan ada pos-pos yang berbeda seperti yang aman, rawan. Nah untuk di Lampung Tengah sendiri itu pos-pos yang rawan dikategorikan di wilayah mana Pak kalau boleh tahu? Kita hanya ada beberapa yang kurang aman. Bukan rawan, kurang aman. Disebabkan karena kondisi geografis, karena yang jauhnya dari jalan raya, kemudian jalannya juga masih belum bagus, sehingga dengan apalagi kondisi hujan seperti ini Mbak, jadi kadang-kadang mobil nggak bisa masuk, atau sebaliknya, sehingga harusnya sudah selesai pencoblosan, sudah bisa diamankan, tapi karena kondisi geografis kita nggak bisa membawa barang itu kembali ke kecamatan, PPK, ataupun mungkin ke kabupatennya. Itu agak ada kendala di sana. Tetapi tentunya sudah kita siapkan untuk persiapannya. Jadi mobil-mobil besar seperti traktor dan lain-lain apabila diperlukan, apabila hujannya gede, kita memakai untuk menarik sehingga bisa terpecahkan masalah itu Mbak.
Oke. Iya, Bapak juga tadi kita juga pengen tahu nih Pak, pada saat menjelang pilkada atau saat pilkada, apakah ada pelanggaran yang terjadi Pak di Lampung Tengah sendiri? Yang jelas ada, saya sampaikan ada pelanggaran, baik pelanggaran maupun beberapa pelanggaran, ada yang dilaporkan, ada yang tidak, ada yang ditemukan, kemudian ada yang menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Tetapi dari sekian banyak laporan itu, setelah kita tidak lanjuti, diantaranya ada yang tidak cukup bukti, ada yang daluarsa, kemudian ada juga yang menjadi tersangka itu sampai dengan daluarsa itu tidak ada di tempat. Oke. Jadi untuk tindak pidana pemilu ini lex specialis, jadi seandainya 14 hari nggak selesai, maka dianggap daluarsa. Dan jadi lebih lanjut seperti itu, Mbak. Artinya dianggap selesai saat itu juga Pak ya? Karena dia kadaluarsa. Karena daluarsa sesuai dengan undang-undang ya nggak bisa ditindaklanjuti, jadi harus selesai di sana. Tetapi alhamdulillah dari sekian laporan dan temuan itu tidak ada yang berlanjut ke MK. Jadi di Provinsi Lampung Tengah termasuk kabupaten yang tidak ada gugatan ke MK, Mbak. Oke. Jadi aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Sampai hari ini kondisinya cukup kondusif untuk wilayah Lampung Tengah ya Pak ya? Siap, betul. Oke, Bapak, lalu Bapak menurut pandangan Bapak sendiri sebagai Kapolres Lampung Tengah Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap masyarakat di Lampung Tengah saat pasca pilkada atau sebelum pilkada Pak? Apakah masyarakat Lampung Tengah termasuk masyarakat yang sangat menerima keputusan? Apakah agak sedikit berbeda atau bagaimana Pak? Jadi begini Mbak, jadi pada saat awal ini memang sempat seolah-olah terpecah ya, ada 0102. Iya. Nah, seolah terpecah. Ini yang nyata sekali di media-media sosial. Platform itu kelihatan banget. Tetapi kalau di dunia nyata itu secara kasat mata nggak terlalu kelihatan sih Mbak ya. Nah, tetapi alhamdulillah dengan upaya-upaya kita, pendekatan, edukasi, dan calling system yang kita laksanakan dari awal, seluruhnya kita perankan dan kita benar-benar mendetek itu, alhamdulillah bisa kondusif sampai dengan pelaksanaannya, Mbak. Ya itulah dunia politik barangkali ya Pak ya. Betul kadang sekali. di atas bergejolak, di bawah kadang-kadang Tidak agak terlihat ya, smooth. slow. Oke. Nah, pemirsa Davika TV, kita akan terus berbincang dengan Bapak Andik Purnomo Sigit. Masih di Kebon Jeruk, bukan kebun jeruk biasa, setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa Davika TV masih nyantai di Kebon Jeruk. Bukan kebun jeruk biasa, dan Tentunya. masih bersama dengan AKBP Andik Purnomo Sigit SHSKM Bapak. Sudah banyak yang tadi diutarakan seputar pilkada Pak. Nah, boleh tahu Pak, kiat-kiat apa Pak yang dilakukan atau dikeluarkan atau digelontorkan dalam menjaga keamanan dari dinamika politik yang kemarin terjadi Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kita ketahui kemarin itu sempat disinggung, kita dikumpulkan di provinsi, kemudian kita kumpul di kabupaten, disampaikan oleh Bawaslu, KPU dan lain-lain bahwa Lampung ini merupakan 3 zona terawan secara politik tingkat nasional. Dan Lampung Tengah sendiri peringkat 5 terawan di Lampung untuk politiknya. Jadi kiat-kiat kami dari Polres yang pertama, kami mapping dulu, nanti ada kerawanan-kerawanan apa per kegiatan atau per tahapan. Setelah kami mapping kerawanannya, kemudian apa hal-hal yang harus kami lakukan dari poin-poin itu. Tokoh-tokoh apa yang kita siapa dan bagaimana, kapan dan lain-lain yang harus kita mainkan. Dan alhamdulillah per tahapan setelah kita mapping, kita mengetahui permasalahannya masing-masing, itu kita pecahkan, sudah kita siapkan. Jadi personil Intel bergerak ke sini, Binmas seperti ini, kemudian Sabara seperti ini dan lain-lain, sehingga alhamdulillah dari tahapan per tahapan yang sudah kita evaluasi, kita bisa memahami permasalahan, kemudian tindakan pun per hari juga kita mapping, kita buat situasi Kamtipmas yang ada,
evaluasinya sehingga semua kita bisa eliminir, kemudian ada kerawanan kecenderungan yang akan muncul bisa kita antisipasi, dan alhamdulillah sampai dengan selesai bisa kita selesaikan. Dan yang terpenting karena di Lampung Tengah ini banyak elemen adat, ini saya membuat namanya Satgas Kuat. Yang mana Polres lain tidak punya seperti Lampung Tengah. Yeah. Di situ duduk 150 LSM, ormas dan adat di sana. 150 elemen. Selampung Tengah. Selampung Tengah. Jadi saya kumpulkan, saya berikan masukan. Kita boleh beda pilihan, tetapi tentunya persatuan, kesatuan, keamanan itu nomor satu. Betul. Jadi kalaupun nanti misalnya di bawah ada sedikit gesekan, di atas sudah kita pegang semua. Jadi tidak mungkin akan berkembang. Jawa Lampung, Lampung Bali, dan lain-lain sudah kita kendalikan semua. Termasuk agama, adat yang mereka pakai, alhamdulillah sudah kita grip semua di sana. Nah, bagaimana Pak mempersatukan 160 LSM itu dan berbagai macam latar belakang ya Pak ya. Yang pertama memang hal yang sulit ya, tapi menjadi cita-cita kita biar Lampung ini kondusif karena mempunyai jumlah penduduk terbesar nih, terawan ini, terluas ini. Kalau kita tidak capek dulu, nanti akan terjadi ini pasti. Karena dari awal sudah ada isu kalau kalah salah satu akan chaos. Itu sudah saya dengar isu dari awal. Oleh sebab itu saya bekerja top, saya optimalkan, saya grip semua yang berpotensi, yang punya kekuatan, yang mempunyai masyarakat ataupun pengaruh cukup luas, itu benar-benar saya pegang. Saya pegang, saya sadarkan hukum dan lain-lain, sehingga mereka pun akhirnya memahami bahwa politik ini ya memang dinamis, sehingga beda politik biasa. Jadi mereka memahami, akhirnya ya alhamdulillah kondusif. Berapa lama Pak proses itu sebelum pilkada terlaksana Kurang melakukan hal tersebut? 2 bulan, kurang lebih intensif 2 bulan ya, saya kumpulkan semuanya. Dan ya memang ya tadi memang kita perlu tenaga, kita perlu biaya, dan yang jelas pengorbanan itu semuanya kita optimalkan lah. Dan alhamdulillahnya berhasil ya Pak. Alhamdulillah berhasil untuk Lampung Tengah kondusif, alhamdulillah. Sampai selesai pilkada ya Bapak ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Oke, Pak, gesekan itu kan tidak hanya terjadi di dunia nyata tapi juga di media sosial, karena memang kita juga hidup sekarang sudah berdampingan dengan media sosial Pak ya. Betul. Dan itu sering kita lihat, kita baca Pak, adanya gesekan antar kedua belah pihak gitu kan. Itu bagaimana Pak upaya dari Polri sendiri untuk menyelesaikan atau mengawasi gesekan-gesekan tersebut agar tidak terjadi perselisihan nyata Pak? Baik, pertama kami akan mengumpulkan dua tim-tim paslon ini, tim-tim IT mereka dan tim suksesnya saya kumpulkan. Ini salah satu kejahatan yang akan muncul adalah kejahatan cyber. Betul. Oleh sebab itu kita harus paham terhadap kejahatan ini dan motif dan modusnya. Setelah kita sama duduk bersama, oke, paham, akhirnya kita sama-sama mencari nih. Ketika ada informasi yang nggak benar, kita klarifikasi. Kita sampaikan di mana-mana, jangan terprovokasi dan lain-lain. Sehingga setiap berita pun mereka akan bertanya, ini benar nggak beritanya? Ini benar nggak? Tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terbawa. Dan kemudian apabila kita menemukan, kita akan mencari para penyebar hoax ini. Nah, kita ancam dengan undang-undang ITE atau undang-undang pemilu dan lain-lain. Alhamdulillah mereka juga ngedown ini kayaknya nih, sehingga terbatas terhadap informasi hoax yang ada di masyarakat. Dan alhamdulillah dengan upaya kita, mereka berdua jadi ngerem, menyerang black campaigns dan lain-lain, jadi sangat berkurang dan sampai selesai kondusif. Karena kalau kita baca di media sosial itu kan cukup tajam ya Pak kata-katanya dari para netizen itu Pak ya. Betul. Betul sekali itu. Jadi seolah-olah nggak tahu ya teman sendiri ya Pak. Pakai akun fake ya Pak ya. Fake, betul. Oke. Tapi untuk di tahun 2024 itu kan kita nggak cuma pilkada Pak ya, ada juga pilpres Pak. Betul, itu bagaimana Pak dari pihak kepolisian? Lebih sulit yang mana tuh Pak, untuk pilpres atau pilkada? Karena pilpres juga ini cukup apa ya Pak ya? Cukup ramai gitu kan, pendukungnya ramai, pilkada juga ramai juga. Bagaimana Pak? Sebetulnya gini Mbak ya, kalau kita ngomong pemilu kemarin, pilpres dan pileg bersamaan itu lebih kondusif ya, karena mengingat yang pertama untuk pileg
yang dipilih banyak nih. Betul. Nggak di sini, mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah nih. Kemudian presiden pun nggak ada di sini nih, ada di Jakarta pusat, sana. ya. Jadi di masyarakat tidak terlalu ada Gejolak ya. Tetapi sangat dirasakan ketika pilkada ini, yang mana yang kita pilih ada di depan mata kita, orang yang kita kenal, tim suksesnya pun keluarga kita. Ini yang agak seru gitu. Iya. Tapi ya sekali lagi sebagai latihannya pemilu presiden, kalau kita kondusif, berarti pemilu legislatif kaldu kali 2. Nah, jadi biar kita pemanasan untuk main ke final sebenarnya ini. Iya. Gitu. Iya, betul. Jadi finalnya di pilkada ya Pak? Seperti itu. Oke, mungkin Bapak bisa kasih bocoran Pak mengenai persiapan pelantikan, karena kan pelantikan juga sebentar lagi nih Pak ya. Betul. Nah, apalagi sudah selesai rapat pleno, sudah diresmikan juga oleh KPU siapakah yang terpilih Pak Bupati yang terpilih. Sebentar lagi akan ada pelantikan. Nah, dari pihak kepolisian sendiri seperti apa Pak persiapannya Pak? Yang pertama, upaya-upaya kami akan menyuarakan, akan mensosialisasikan bahwa 2 ditambah 1 adalah 3. Kemarin ada tim 1, ada tim 2. Ketika 2 tambah 1 sama dengan 3 berarti persatuan Indonesia. Maka tidak ada lagi 1, tidak ada lagi 2. Iya. Jadi kami akan mencoba menyatukan tokoh 1 dan tokoh 2. Kita satu Lampung Tengah. Nah, ini upaya-upaya kami, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan bupati terpilih ataupun yang kalah akan kami dudukkan bersama, mudah-mudahan bisa berjabat tangan sehingga kita ke bawah bisa kondusif. Kalau itu kondusif, otomatis nanti pada saat pelantikan kita tidak terlalu sulit. Itu berpengaruh ya Pak ya? Sangat berpengaruh. Karena ya itu tadi, kalau tidak masih belum bisa menerima kenyataan kadang-kadang. Tapi ada kesulitan nggak Pak nantinya pada saat menyatukan 2 kubu tersebut Pak? Ya memang gimana Mbak ya, itu kalau bahasa saya seni ya, seni. Ketika istri marah, gimana seninya suami bisa menyenangkan ya Pak ya. Kita merangkul lagi seperti itu. Iya. Nah, seperti itu nanti kami akan berkomunikasi dengan dua tim 1, tim 2, bupati terpilih ataupun yang kalah, nanti coba kami dudukkan bersama dan kami terus mengadakan komunikasi ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat upaya-upaya kita bisa mendudukkan mereka berdua. Jadi tetap menggunakan instrumen seni ya, Bapak. Ya. Tapi pertemuan itu apakah hanya dari kepolisian atau dari instansi lain Pak yang ikut mendudukkan kedua kubu tersebut? Kita mungkin akan membawa ke non formal dulu ya. Kita ajak ngopi bareng Pak. Makan bareng. Makan bareng, ngopi bareng. Setelah nanti kondisi sudah kondusif, udah enak. Ini masih ada, kalau pelantikan masih ada beberapa waktu. Nah, nanti suatu saat kita ajak ke depan halayak ataupun di kantor supaya Pak Bupati ngantor lagi, ketemu Pak Wakil, sampai dengan nanti syukur-syukur bisa mengantarkan beliau ketika dilantik. Oke. Nah Pak, kan kita sudah tahu siapa Bupati terpilih dan juga Wakil Bupati terpilih Pak. Ada pesan-pesan khusus barangkali untuk mereka Pak, untuk Lampung Tengah? Baik, terima kasih. Yang jelas kemarin untuk pelaksanaan pilkada sudah selesai. Semua sudah selesai. Tidak ada gugatan dan alhamdulillah damai. Tidak ada lagi nomor 1, tidak ada lagi nomor 2. Jadi harapan saya Bupati terpilih benar-benar menjadi bapaknya Lampung Tengah. Yang mampu membawa kemajuan yang lebih baik untuk Lampung Tengah. Jadi tidak ada retakan, tidak ada masalah, dan mampu menjadi jembatan sehingga masyarakat ini, Lampung Tengah yang semula sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu harapan kita. Amin. Mudah-mudahan ya Bapak ya. Dan terakhir barangkali Terakhir mungkin harapan Bapak nih ataupun pesan untuk masyarakat Lampung Tengah terkait keamanan yang ada di Lampung Tengah Pak, seperti apa Pak? Baik, terima kasih untuk Lampung Tengah, untuk warga masyarakat. Tentunya polisi dengan jumlah yang sangat terbatas, kemudian juga fasilitas sarana yang cukup terbatas. Kita akan bisa menjaga Kamtipmas di Lampung Tengah ini secara optimal maksimal apabila kita bergandeng tangan. Kita bersinergi antara masyarakat, kepolisian, dan semua stakeholder, sehingga keamanan ini akan lebih bisa dirasakan, akan lebih optimal jika semuanya kita menjaga
keamanan bersama-sama. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas. Keren ya. Karena memang itu akan terjadi keamanan antara masyarakat dan juga pihak kepolisian. Betul, Bapak, hubungan juga lebih harmonis nanti. Jadi nggak ada lagi no viral, no justice. Tidak ada lagi polisi tebang pilih dan lain-lain, takut dengan aparat dan lain-lain. Kita satu. Kita satu, oke. Dan kita harapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Lampung Tengah bisa diapresiasi dengan baik oleh masyarakat Lampung Tengah dan melalui Davika TV di kebun nyata di kebun jeruk, bukan kebun jeruk biasa. Baik, pemirsa Davika TV, sudah kebersamaan kita. Saya Ai Bonamana. Saya Bion Suwardi. Dan juga narasumber kita yang luar biasa, Bapak Adik. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih Bapak. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Bapak. Tadi aku pengen ngebahas tadi si yang no viral no justice.